Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan statistika informatika materi dari pertemuan 1 sampai 14. Disusun oleh saya sendiri Radit Gaza 2401530017. Saya Rifki Azriel 2401530012. Saya Rangga Satria 2401530035. Nah, pertama-tama peranan statistika dalam TI. Fungsi utama statistika dalam teknologi informasi adalah analisis perilaku pengguna dan evaluasi performa sistem. Kedua, pengembalian keputusan berbasis data atau data-driven decision. Ketiga, mendukung AI dan machine learning. Kemudian ada statistik versus statistika. Statistik adalah nilai atau angka hasil pengolahan data, contoh rata-rata atau persentase. Kedua, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan atau pengolahan, penyajian, dan analisis data. Di pertemuan pertama, di sini kita membahas klasifikasi data dan skala pengukuran. Klasifikasi data adalah kualitatif data kategori dari MIS, jenis OS, merek perangkat, kemudian ada kuantitatif diskrit, yaitu data cacahan, contoh MIS, jumlah, error, dan pengguna aktif. Berikutnya ada kuantitatif kontinu, berisi tentang data ukuran, contoh MIS, kecepatan, jaringan, dan ukuran file. Skala pengukuran. 1. Nominal kategori tanpa urutan, yaitu MIS, jenis browser, Chrome, atau Firefox. Kedua, ada ordinal, kategori berurutan, yaitu MIS rating aplikasi 1-5 bintang. Ketiga, ada interval, jarak sama tanpa nol mutlak, MIS, suhu CPU dalam derajat Celcius. Berikutnya ada rasio, ada nol mutlak, MIS kecepatan unduh, kapasitas RAM. Berikutnya ada penyajian data. Tujuan penyajian data memudahkan pemahaman dan analisis data secara efektif. Data yang disajikan dengan baik membantu pengambilan keputusan, mengungkap pola tersembunyi, serta mempermudah komunikasi informasi kepada berbagai pihak. Klasifikasi data cross-section. Data dikumpulkan pada titik waktu tertentu, misal survei pengguna aplikasi bulan ini versus time series, atau data dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu, misal jumlah transaksi harian selama setahun. Oke, selanjutnya pertemuan 2 ada materi penyajian data dengan grafik. Saya menjelaskan grafik garis, yaitu digunakan untuk melihat tren data dari waktu ke waktu. Cocok untuk data berkala, time series, seperti tren pengguna CPU, trafik jaringan, atau pertumbuhan penggunaan sistem. Yang kedua ada grafik batang, digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori, ideal untuk membandingkan performa antara sistem, jumlah bug per modul, atau frekuensi error per tipe. Yang ketiga ada grafik lingkaran, pie chart, digunakan untuk menampilkan proporsi atau persentase dari keseluruhan. Contoh, distribusi jenis perangkat pengguna, proporsi tipe data dalam dataset. Selanjutnya ada di pertemuan ketiga membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Tentukan rentang data R sama dengan nilai max dikurangi nilai minim, dan gunakan rumus Sturges untuk menentukan jumlah kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N, di mana N adalah banyaknya data. Hitung panjang interval kelas dengan rumus P sama dengan R dibagi K. Bulatkan ke atas untuk memastikan semua data tercakup dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Susun TDF relatif. Frekuensi dibagi total data dikali 100%.
dan TDF kumulatif kurang dari frekuensi dijumlah dari atas dan lebih dari frekuensi dijumlah dari bawah. Kemudian ada pertemuan 4. Di sini membahas tentang ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata aritmatika, median nilai tengah data terurut, sedangkan modus nilai paling sering muncul. Hubungan empiris kemiringan simetris, mean, median, modus, miring kanan, miring kiri, rata-rata ukur dan rata-rata harmonis, geometrik mean, akar ke N dari hasil kali N data digunakan untuk data rasio atau pertumbuhan. Rata-rata harmonis digunakan untuk data kecepatan atau tarif rata-rata. Selanjutnya di pertemuan 5 menjelaskan tentang ukuran letak, dispersi, kemiringan, dan keruncingan. Ukuran letak kuartil Q1, Q2, Q3 membagi data menjadi 4 bagian, yaitu desil D1 sampai D9, membagi menjadi 10 bagian, persentil dari P1 sampai P99 membagi menjadi 100 bagian. Digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu nilai dalam distribusi data. Selanjutnya, ukuran dispersi, range nilai maksimal atau minimal ya, itu IKR ada Q3 sampai Q1, simpangan baku S mengukur sebaran data dari mean, koefisien variasi, KV, ada rumusnya juga untuk membandingkan variabilitas antara kelompok data yang berbeda satuan. Dan ada sweetness dan kurtosis. Sweetness mengukur kemiringan distribusi, positif, negatif, simetris. Kurtosis mengukur keruncingan, dan ada leptokurtik, runcing, dan mesokurtik, normal, plaktikurtik, datar. Selanjutnya di pertemuan ke-9 dan ke-10 membahas tentang regresi, korelasi, dan analisis data berkala. Bagian ini membahas konsep regresi linier, korelasi antar variabel, serta metode analisis data berkala atau time series dalam konteks statistika informatika. Analisa korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara variabel tanpa hubungan sebab akibat. Yang pertama ada koefisien korelasi, itu memiliki nilai dari min 1 hingga plus 1. Itu ada korelasi Pearson, digunakan untuk data numerik dengan skala interval atau rasio. Ketiga ada korelasi rank Spearman, digunakan untuk data kualitatif atau peringkat berkala ordinal. Selanjutnya regresi linear dan korelasi. Regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus B X, di mana A sama dengan intercept dan B sama dengan slope. Koefisien determinasi atau R2 mengukur seberapa besar variasi Y, dijelaskan oleh X. Standar error atau SE mengukur tingkat kesalahan estimasi model regresi. Korelasi Pearson mengukur hubungan linear antara dua variabel numerik. Rank Spearman digunakan untuk data ordinal atau non parametrik. Nilai korelasi berkisar dari min 1 atau hubungan negatif sempurna hingga plus 1 atau hubungan positif sempurna. Nilai O berarti nilai 0 berarti tidak ada korelasi. Nah, di pertemuan 11 ini kita membahas tentang analisa data berkala. 4 komponen time series, tren atau pola jangka panjang, variasi musiman atau pola berulang dalam setahun, kemudian ada variasi skills,
fluktuasi jangka menengah, dan variasi acak, yaitu perubahan tidak terduga atau random. Metode peramalan least square, garis tren terbaik, semi average, membagi data dua kelompok, moving average, rata-rata bergerak, dan exponential smoothing, pembobotan data terbaru. Evaluasi akurasi peramalan ada sebagainya MAD atau Mean Absolute Deviation. Kemudian ada MSE, Mean Square Error, dan MAPE, Mean Absolute Percentage Error, digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan model. Selanjutnya di pertemuan 12 menjelaskan teori probabilitas dan distribusi diskrit. Di bagian ini membahas konsep dasar teori probabilitas, permutasi, kombinasi, serta distribusi peluang diskrit yang relevan dalam bidang teknologi informasi. Ada teori probabilitas, permutasi, dan kombinasi. Permutasi adalah urutan penting dengan menjelaskan rumusnya permutasi siklis. Kombinasi, urutan tidak penting, rumus dasar peluang ya. Dan ada peluang kejadian majemuk, menjelaskan rumusnya, kejadian saling lapas, kejadian saling bebas, dan komplement. Selanjutnya di pertemuan 13, distribusi diskrit. Yang pertama, distribusi binomial digunakan untuk percobaan berulang dengan kemungkinan hasil. Rumusnya P kali X sama dengan C N kali X. Selanjutnya Mean variance sama dengan N kali P kali Q, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P. Yang kedua, distribusi Poisson digunakan untuk kejadian langka dalam interval waktu atau ruang tertentu. Yang ketiga, distribusi hipergeometrik digunakan untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Rumusnya seperti ini. Nah, di pertemuan 14 ini kita membahas distribusi normal. Kurva lonceng simetris, mean sama dengan median sama dengan modus. Bentuk kurva simetris sempurna di sekitar nilai tengah parameter. Menentukan posisi atau pusat distribusi, sedangkan sigma menentukan kelandaian atau penyebaran kurva. Distribusi normal standar, Z sama dengan X kurangi U atau lambang sigma. Ini digunakan untuk menghitung probabilitas luas area di bawah kurva. Aturan empiris 68% data dalam lebih kurang dalam berikut ini. Pendekatan binomial ke normal. Distribusi binomial dapat didekati dengan distribusi normal jika memenuhi syarat berikut. Nah, sebagai berikut ada syarat 1 dan syarat kedua. Jika syarat terpenuhi, gunakan rumus Z. Contohnya seperti rumus berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.